Di jantung kota Surakarta berdiri sebuah kawasan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang budaya, pemerintahan, dan perkembangan ekonomi di Pulau Jawa. Inilah Pura Mangkunegaran, sebuah istana yang lahir dari Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Berdirinya Pura Mangkunegaran menandai lahirnya Kadipaten Mangkunegaran sebagai salah satu pusat pemerintahan penting di wilayah Surakarta. Hingga saat ini, kawasan ini tetap menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus warisan sejarah yang memiliki nilai tinggi bagi masyarakat Indonesia. Memasuki kawasan Pura Mangkunegaran, pengunjung akan disambut oleh bangunan-bangunan berarsitektur khas Jawa yang dipadukan dengan sentuhan gaya Eropa. Perpaduan tersebut mencerminkan keterbukaan Mangkunegaran terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap sudut kawasan ini memiliki makna filosofis yang menggambarkan keharmonisan antara manusia, alam, dan nilai kepemimpinan. Salah satu bangunan paling ikonik adalah Pendopo Ageng Mangkunegaran. Pendopo ini dikenal sebagai salah satu pendopo terbesar di Indonesia yang dibangun tanpa dinding sehingga memberikan kesan terbuka, megah, dan penuh wibawa. Sejak dahulu, Pendopo Ageng menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upacara adat, pertunjukan seni, pertemuan resmi, hingga penyambutan tamu kehormatan. Bangunan ini tidak hanya menunjukkan keindahan arsitektur tradisional Jawa, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap budaya. Nah, di sisi lain terdapat kawasan kompleks kavaleri artileri, sebuah peninggalan yang menunjukkan bahwa Mangkunegaran pada masanya memiliki kekuatan militer yang terorganisasi. Keberadaan kompleks ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Mangkunegaran tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menjaga keamanan wilayah serta membangun sistem pemerintahan yang kuat. Kini, kawasan tersebut menjadi bagian penting dari jejak sejarah yang memperlihatkan perkembangan Mangkunegaran dari masa ke masa. Koridor-koridor yang menghubungkan setiap bangunan menghadirkan suasana yang tenang dan penuh nilai historis. Berjalan menyusuri area ini seakan membawa kita kembali ke masa ketika aktivitas pemerintahan, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat berlangsung di lingkungan istana. Berbagai koleksi benda sejarah, tata ruang yang rapi, serta ornamen-ornamen tradisional menjadi pengingat bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dipelajari dan dilestarikan. Namun, Pura Mangkunegaran bukan sekedar peninggalan sejarah. Tempat ini juga menjadi contoh bagaimana sebuah institusi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini terlihat jelas pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran keempat, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling visioner dalam sejarah Mangkunegaran. Di bawah kepemimpinannya, berbagai pembaruan dilakukan untuk memperkuat kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mangkunegaran 4 mengembangkan berbagai sektor usaha yang dikelola secara profesional, mulai dari perkebunan tebu, industri gula, hingga sektor perdagangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa konsep kewirausahaan telah diterapkan jauh sebelum istilah modern dikenal seperti sekarang. Inovasi yang dilakukan mampu meningkatkan pendapatan kerajaan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Semangat inilah yang menjadikan Mangkunegaran sebagai salah satu contoh nyata bahwa nilai budaya dapat berjalan beriringan dengan inovasi dan perkembangan ekonomi. Kepemimpinan yang visioner, pengelolaan sumber daya yang baik,
serta kemampuan membaca peluang menjadi fondasi penting dalam membangun kemajuan yang berkelanjutan. Melalui sejarah panjangnya, Pura Mangkunegaran mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara tradisi, pendidikan, budaya, dan semangat berwirausaha. Nah, di awal tadi kita sudah menyinggung mengenai Mangkunegaran 4 yang telah mengembangkan berbagai sektor usaha. Pada mulanya, pada abad ke-19, Mangkunegaran 4 membawa perubahan besar dalam pengelolaan ekonomi Mangkunegaran. Beliau melihat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya bergantung pada hasil pertanian tradisional, tetapi juga pada kemampuan mengolah sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dari pemikiran inilah lahir langkah-langkah inovatif yang menjadikan Mangkunegaran sebagai pelopor industri gula modern di Indonesia. Mangkunegaran 4 mendirikan pabrik gula Solomadu pada tahun 1861, kemudian disusul pabrik gula Tasikmadu pada tahun 1871. Kedua pabrik tersebut menjadi tonggak penting perkembangan industri berbasis perkebunan di Jawa. Dengan memanfaatkan hasil budaya tebu, proses produksi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan menggunakan mesin uap dan teknologi modern yang didatangkan dari Eropa. Kehadiran teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat proses pengolahan, serta menghasilkan gula dengan kualitas yang lebih baik. Transformasi yang dilakukan tidak hanya terlihat dari penggunaan mesin. Mangkunegaran 4 juga menerapkan sistem pengelolaan tenaga kerja yang lebih profesional. Praktik kerja paksa yang sebelumnya banyak diterapkan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem upah yang lebih adil. Langkah ini mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja sekaligus peningkatan produktivitas industri. Selain itu, pengelolaan pabrik dilakukan dengan sistem administrasi dan manajemen yang lebih tertata. Transparansi dalam operasional, pembagian tugas yang jelas, serta penerapan prinsip efisiensi menjadi pondasi keberhasilan industri gula Mangkunegaran. Inovasi tersebut membuktikan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang keberanian beradaptasi, memanfaatkan teknologi, serta menciptakan manfaat bagi masyarakat. Warisan pemikiran Mangkunegaran 4 inilah yang menjadikan Mangkunegaran dikenal sebagai salah satu pelopor modernisasi industri di Indonesia. Dari Jakarta. Satu rombongan. Iya, satu rombongan. Ya, untuk alasan Mas tertarik berkunjung di pabrik ini apa? Sebenarnya awalnya kita ngikut dari si bantuin agen gitu. Kalau tertarik karena kan ini bangunan bersejarah yang kayak museum gitu. Tapi museumnya dengan hal yang berbeda, kayak di Jakarta museum banyak, cuman gak ada yang pabrik-pabrik kayak gini. Jadi baru pertama kali melihat yang disusun. Iya, benar. Nah, setelah melihat arsitektur yang ada tadi, yang Mas masih tadi ya Mas, bagaimana tanggapan Mas tentang tata usaha kelola bisnis di masa lalu? Kan dulu ini sebagai bisnis Mas di masa lalu. Dulunya kan ini yang collab sama Belanda itu. Iya. Kalau arsitektura tuh bagus, sekarang kan dia buat di luar negeri. Terus ya sebenarnya isinya bagus sih sebenarnya. Terus kalau misalkan di tahun 19 kalau nggak lupa deh 19 tapi itu udah dibikin sama BUMN PT, jadi udah kayak nggak dipegang sama India bener. Terus kalau buat isinya alat-alatnya juga udah bagus, udah di tahun itu jatuhnya udah canggih dan tahun 18 udah bagus. Apa yang berkesan dari Yang paling berpesan ternyata
alatnya gede-gede. Kirain di akal dia saya ternyata gede-gede banget, terus nggak cuma satu proses kayak digiling sama ngering, nggak, data harus diadapin kotoran sama airnya sehingga bisa baru dikristalin. Mungkin cukup dari kami. Sebelumnya dengan bapak siapa? Joko. Oh iya, dengan Mas Joko. Oke. Mas Joko di sini udah berapa lama tinggal di sini? Sudah berapa lama? 27 tahun. Masnya pindah ke sini itu pabrik gulanya masih beroperasi atau udah jadi tempat wisata? Masih beroperasi. Masih beroperasi. Bisa diceritakan sedikit gimana kondisi pabrik gulanya pada saat Mas pindah ke sini dan gimana dampak dari pada saat itu, kan pabriknya masih aktif, jadi gimana dampak perekonomiannya bagi Kalau masyarakat? masih aktif kan saya masih kecil, jadi saya nggak tahu. Terus kalau pas perubahan itu kan udah hampir berapa ya, tahun berapa ya, 9 tahun, jadi sekitar sekitar sini masih beroperasi, tapi kan saya masih kecil, jadi nggak tahu ekonomi apa, kan banyak nggak tahu. Tapi kalau udah kelas SD, SMP udah aktif, jadi ya sampai saya sekitar di sini 2000, saya ini kan 2011 sih, jadi mau bawa. Ini aku SMP udah nggak aktif ini kalau ininya baru sekitar 4 tahun ini deh, pabrik juga 4 tahun apa 3 tahun sekarang baru dimulai. Kalau FPG kan FPG kalau ada event aja, kalau nggak ada event kan nggak ada. Karena di sini lokasi usahanya kan berdekatan sama pabrik gulanya, apakah ada dampak signifikan buat usahanya di sini? Kalau dampak tidak ada, soalnya kan karena mengikuti perkembangan zaman sekarang anak muda kan jarang ke angkring. Nah, kalau soalnya kan ini angkringannya bukan resto. Tapi kalau mungkin ke resto kayak bakaran kayak itu mungkin ada. Tapi kalau kelasnya angkringan kayak gini, enggak ngaruh. Soalnya kan anak zaman sekarang kan beda, perkembangan zamannya kan beda. Dia lebih baik bayar 5.000 ST di resto kan tidak satu, kan nggak mungkin bayar 3.000. Kalau kalian kan cari tugas. Jadi kalau tanya ngefek enggak ngefek. Bahkan kalau event pun yang ngefek bukan yang pengunjung, tapi krunya. Jadi kalau kamu tanya ngefek terbang tuh nggak ngefek. Soalnya ngefeknya nggak ada. Kalau ini kan cari tugas. Jadi kalau nggak, tapi kan mungkin caranya pada di resto. Kalau ikutnya perubahan zaman ya. Tapi kalau itu kan nggak ngefek. Jadi sesuai perubahan zaman sama itu dibangun sama aja, nggak ngefek. Kalau ngefeknya walaupun ada event, ngefeknya cuma ke krunya, itu kru yang masang sound system itu makanya sini. Soalnya kan prospeknya beda, dia cari yang murah tapi kenyang. Kalau anak zaman sekarang kan nggak harus kenyang tapi tempatnya yang memadai. Benar tidak? Iya. Nggak betul. Nah, terus berarti selama beroperasi maupun sudah berhenti itu dampak ke warga lokalnya itu kurang ya, mungkin ke event-event. Kalau dampaknya sih ya kayak event aja. Kalau hari biasa ini kan nggak kan cuman apa ya, wisata kan juga nggak terlalu. Mungkin pas awal-awal juga mungkin rame, tapi kan kalau bawa UMKM ini kan juga, soalnya kan ya nggak tahu, soalnya kan itu cuma buat ya masuk aja gitu. Kalau jajan keluar kan ya itu ikut perkembangan zamannya kan. Kalau di lingkungan warung ini kan dia tinggal buka aja. Yang kayak tadi yang saya bilang, lebih baik dari 5.000 tempat yang lebih bagus daripada 3.000 di tempat ini. Sini kan yang mungkin ya kayak tuli, kayak yang kuru-kuru itu mungkin kan carinya murah. Sini kan makan es teh pakai telur juga kayak nasi padang 12.000. Tapi kalau yang bakaran beda lagi. Kayak hanya efek gak? Ya udah. Soalnya kan itu kan perkembangan zaman juga. Kalau mungkin
tempat ini kayak resto mungkin bisa, tapi kalau ini kan enggak konsumennya rata-rata kan kalangan menengah ke bawah, kan mayoritas orang zona dulu era 80-an 90. Kalau anak muda sih jarang, kayak Mbak Bae jarang, kan dari tadi kebanyakan yang kan kelompok jarang anak muda. Kan dari banyak dari sini sampai ini kan kebanyakan yang melihat orang tua, jarang anak muda. Nah, ya kayak itu kalau perubahan zaman kan lebih baik daripada itu, tapi tempatnya bisa posting, bisa nyanyi. Kalau masalah pembangunan itu banyak yang baik, jadi lama operasi sama ada operasi ya sama aja gitu. Ya, kalau bukan event itu kan event pun kalau nggak event kayak rame kayak DC atau artis lokal yang terkenal itu nggak ngaruh kan. Kalau parkirannya ya itu nggak berat kan kena yang parkir warga sih bawaan sih. Tapi kalau nggak ada event, cuma event kecil parkir nggak sampai keluar yo nggak efek. Tapi kalau ya itu kalau untuk secara makanan yang signifikan kalau ada di Hamin sebelum, kalau pas hari hanya nggak ngaruh. Soalnya kan yang masak krunya dia kan carinya ya gitu murah, kenyang, tempat porsinya banyak. Kalau carinya jam buat mau ruang itu sini nggak bisa. Jadi kan sini modelnya kan undangan bukan resto. Tapi kalau resto kayak bakaran terus kayak penyetar tanah mungkin pun bisa masuk. Kan ada sana banyak resto juga, ada undangan juga, tapi kan tempatnya memadai. Soalnya kan tinggal tata letak dan domestik. Tuh, Pak ini nahan. asli lagi Pak. Iya. Gimana kan Minggu ini memang oh tadi maafin lagi ya. maaf lagi. Berarti pun sudah kok Pak jualan Ini lumayan mulai 1 tahun. tadi kita tuh kita tinggal dari jaga buahnya Mungkin itu perhatian tapi nilai datunya sedikit ya. Masalahnya saya bukan asli ini, saya bukan istri saya yang saya udah oh dan apa ngetos apa kegiatan ekonomi yang penting bukan ini kok kegiatan ekonomi perekonomian di oh enggak apa ya Pak? Oke. Bapak atas kegiatan perekonomian penting dalam pura dengan zaman dulu nih apa tak ini atau penting lah perhatian perhatian soal mereka ini bikin pariwisata kecenderungan makan makan tinggi yang lewat pintu barat. kalau cerita tentang wiki apa sih tinggi kita tahu apa Cara mungkin dari apa buat tenaga ini saya gini mantu sing asli ini itu oh iya nah ini kan buka di wisata ya Pak Iya. berarti kan penting Bapak lah pengaruhnya yang Bapak itu apa yang ini dengan wisata begini jualannya laku ada pengunjung ya lumayan kayak Sabtu Minggu ada ini liburan ya benar-benar liburan ya sepi seperti wisata lain lah saat liburan pentingan berarti nggak pergi jadi bukan waktu yang tiket Pak kali